Ketika saya melihat gambar itu, saya tidak melihat video tapi gambar ya. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Indonesia mempertontonkan sebuah fenomena toleransi beragama yang luar biasa. Bahkan kalau mereka membaca doa, beribadah secara spontan di masjid itu sangat boleh. Karena apa? Karena itulah sesungguhnya akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang kalau Nabi Muhammad mengizinkan, kenapa kita tidak mengizinkan? Kan Buddha juga non-Muslim, Hindu non-Muslim, Katolik non-Muslim, Konghucu non-Muslim. Karena itu mari tampilkan Islam itu sebagai agama yang rahmah, agama yang baik, agama yang inklusif, yang merangkul semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logis Files. Hari ini sebenarnya sudah cukup malam ya. Tapi alhamdulillah narasumber Log News siap dan berkenan untuk ngobrol-ngobrol dikit sebelum kita rehat di malam hari. Beliau memang orang yang asik banget gitu loh. Padahal dosen, tapi karena mungkin dosen komunikasi kali ya. Dosen komunikasi, terus jurnalis juga. Jadi alhamdulillah nggak pakai banyak diskusi. Ketika saya bilang, Ustaz, izin kita podcast tapi Zoom. Oh ya siap. Gitu. Ya di layar di sebelah sana jauh tapi dekat ada saya manggilnya Ustadz Dr. Andes Helmi Hidayat MA, dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mantap. Anyway, terima kasih atas berkenannya dan waktunya. Saya tahu banget Ustadz orang yang sibuk. Nanti insya Allah pulang dari podcast ini karena Ustadz berada di suatu tempat, hati-hati di jalan ya Ustadz ya. Insyaallah. Ya, Ustadz seperti di off air tadi, saya pengen tahu langsung dari sumber yang terpercaya lah pastinya. Ketika berbicara komunikasi dan perdamaian, dan sebelumnya juga kita sudah dalam satu Zoom podcast juga ya, tahun lalu berarti. Ya, tahun lalu kita membicarakan tentang toleransi dan perdamaian. Dan saat ini kita masih membicarakan hal yang sama, namun ada perkembangan lain gitu. Dan pembahasannya juga lain, Ustadz. Saya tergelitik, terdorong bahkan oleh konten-konten yang ada di YouTube. Ya, YouTube saya sebut saja Bang Ade Armando, ada KBN YouTube KBN ya, KBN Nusantara itu membahas tentang biku yang sempat entah mampir atau apa gitu ya ke Masjid Baitur Rahman di Temanggung, bahkan sempat melantunkan semacam doa-doa atau lafaz-lafaz di masjid tersebut. Tapi masyarakat itu menyaksikan gitu, menyaksikan dan bahkan pengurus masjidnya mempersilahkan. Ustadz lihat fenomena ini fenomena apa? Ketika saya melihat gambar itu, saya tidak melihat video tapi gambar ya. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Indonesia mempertontonkan sebuah fenomena toleransi beragama yang luar biasa. Bayangkan saja para ibu, jumlahnya puluhan itu atau belasan, mampir ke semua masjid dan kemudian pengurus masjid menerima mereka dengan sukacita. Ini luar biasa menurut saya, pertemuan antara sekelompok orang yang berbeda agama dalam milad, tapi sesungguhnya satu agama dalam din. Jadi memang agama itu harus dilihat karena Allah berfirman tentang agama itu dalam dua nomenklatur. Nomenklatur pertama adalah al-milad,
nomenklatur kedua adalah ad-din. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam. Sayangnya terjemahan din di dalam terjemahan Al-Quran di Indonesia itu diterjemahkan sebagai sesungguhnya agama yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Tapi ketika Allah berbicara al-milad, maka Allah terjemahannya juga agama. Al-milad itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah bisa menerima milad kalian, milad ya, milad. Itu diterjemahkan agama. Sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi ad-din diterjemahkan sebagai agama, milad juga diterjemahkan sebagai agama. Ini dicampur aduk. Padahal kalau kita mengikuti penjelasan Allah dalam Al-Quran ad-din, semua orang yang menyembah Tuhan yang satu dan kemudian berserah diri pada Allah, berserah diri itu dalam bahasa Arab Islam namanya, atau orangnya disebut Muslim, maka mereka bersaudara. Tapi milad bisa berbeda. Milad mereka bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa Muslim, bisa Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Itu milad namanya. Nah, kemarin itu kita dipertontonkan satu penganut milad Islam menerima penganut milad Buddha dengan lengkap dengan pakaian Buddhanya. Itu sebuah pemandangan yang indah sekali menurut saya. Ya, kemudian ketika ayat tadi inna dina indallahil Islam itu dari segi ketauhidan dan keimanan, apakah artinya Allah itu tidak meridhoi agama selain Islam? Saya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa selagi mereka percaya kepada Tuhan yang satu, zat yang satu, yang misterius, yang tidak bisa dikenali oleh mata, yang tidak bisa dikenali oleh telinga, yang tidak pernah terpikirkan oleh otak manusia, namanya bisa bermacam-macam. Di dalam Islam saja namanya ada 99 selain Allah. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ya Latif, dan sebagainya. Maka boleh saya yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang maha baik. Pasti selagi mereka percaya terus kepada Tuhan yang satu, mereka insya Allah masuk surga. Oke. Kemudian ketika kita masuk kepada fenomena sosial, ya fenomena sosial. Apa yang Ustadz lihat ketika ada Buddha di dalam tempat ibadah Muslim? Saya melihatnya lagi-lagi tadi sudah saya katakan bahwa saya senang sekali, ya. Tapi kalau misalnya yang Anda maksud adalah apakah boleh atau tidak, saya menyatakan sangat-sangat boleh. Bahkan mereka kan dinyatakan cuma beristirahat ya. Bahkan kalau mereka membaca doa, beribadah secara spontan di masjid itu sangat boleh. Karena apa? Karena itulah sesungguhnya akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Jadi gini, dulu ketika Rasulullah SAW tinggal di Madinah, beliau hendak sholat asar, baru saja berceramah. Ketika hendak sholat asar, tiba-tiba serombongan pendeta Nasrani dari Najran itu datang. Ya, betul. Ya, jumlahnya bisa bermacam-macam menurut versi sejarawan. Ada yang bilang 51 orang, ada yang bilang 71. Tapi buat kita sekarang nggak penting berapa jumlah. Mau satu, mau dua kan tetap orang Nasrani, ya kan? Oke. Ketika mereka Rasulullah mau sholat asar menghadap Makkah ketika itu, dia menghadap Ka'bah. Biarpun di Ka'bah ketika itu masih dikeliling oleh patung-patung ketika itu. Orang-orang Nasrani ini ketika minta izin kebaktian menghadap ke timur, Baitul Maqdis. Makanya level sahabat, marah, nggak bisa terima. Bertengkar mereka. Ketika mereka bertengkar, Rasulullah terganggu. Kenapa engkau bertengkar? Ya Rasulullah, mereka mau sholat
mereka Nasrani Najran, mau sholat, mau kebaktian. Sholat itu kan bahasa Arab, artinya kebaktian, ibadah. Tapi menghadap timur Yerusalem. Kan kita sekarang sudah menghadap Mekah. Ini sahabat, level sahabat. Sekarang saya tunjukkan level Nabi. Panggil ketuanya. Baik, panggil ketuanya. Anda siapa? Ya Muhammad. Kami ini dari Najran. Sebelum engkau mengaku-ngaku sebagai Nabi, kami lebih dulu menyatakan diri. Nabi kami, Isa alaihissalam itu, atau Yesus, menyatakan bahwa kami adalah Muslim. Al-Hawariyun itu kan Muslim ya, dalam Al-Quran disebut. Kalau engkau memang Nabi, mestinya kau izinkan kami melakukan kebaktian, sholat, Masjid Nabawi. Apa yang terjadi? Nabi, level Nabi. Nabi mengizinkan mereka melakukan kebaktian. Bayangkan itu. Jadi selain umat Islam, orang di luar Islam pun diizinkan oleh Nabi untuk sholat di Masjid Nabawi. Nah, kisah ini menarik, ditulis oleh seorang ulama besar ya, bernama Allamah Yusuf Al-Qaradawi. Di dalam bukunya berjudul Ghairul Muslimin fil Mujtama'il Islami. Jadi Yusuf Qaradawi menamakan buku itu, memberi judul buku itu Ghairul Muslimin. Oh, non-muslim terjemahannya. Bukan kafir, bukan. Jadi non-muslim itu tidak disebut kafir oleh Yusuf Qaradawi. Ghairul Muslimin fil Mujtama'il Islami. Dari mana beliau mengutip? Beliau kutip hadis tentang Najran ini dari Ibnu Ishaq. Ya. Kemudian Ibnu Ishaq ini juga dikutip oleh banyak ulama, misalnya Ibnu Qayyim dalam bukunya Zadul Ma'ad, kemudian Ibnu Sa'ad juga dalam bukunya At-Tabaqah Al-Kubra juga mengutip hadis-hadis ini. Hadis tentang betapa Nabi Muhammad SAW sangat toleran kepada non-muslim, bahkan mengizinkan mereka untuk melakukan kebaktian, ibadah di Masjid Nabawi. Sekarang kalau Nabi Muhammad mengizinkan, kenapa kita tidak mengizinkan? Kan Buddha juga non-muslim, Hindu non-muslim, Katolik non-muslim, Konghucu non-muslim. Karena itu mari tampilkan Islam itu sebagai agama yang rahmah, agama yang baik, agama yang inklusif, yang merangkul semua. Anda barangkali bertanya tentang dalil Al-Quran apa. Ada satu ayat yang sangat-sangat saya kagumi, itu surat Al-Hajj ayat 40. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau fadullahi ba'dhum ba'dha la huddimat sawami wa biya' wa salawat wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsira." Kalaulah bukan karena Allah melindungi satu kelompok, menghancurkan kelompok yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dihancurkan lahudimat sawami, biara-biara, ya kan? Kemudian gereja-gereja, sinagog-sinagog Yahudi, masjid-masjid umat Islam yang di dalamnya yuzkaru fiha ismullahi katsira, di dalam tempat-tempat ibadah itu disebut nama Allah banyak sekali. Jadi jangan dikira di sinagog disebut nama Allah, di biara disebut nama Allah, di gereja disebut nama Allah, di masjid disebut nama Allah. Memang tidak disebutkan di candi, tidak, ya kan? Tapi kan kita bisa paham. Kalau kita sekali yakin bahwa sebetulnya agama Hindu dan agama Buddha juga mengajarkan tauhid, maka secara implisit kita bisa paham bahwa di candi-candi itu, ya kan, di pura-pura itu, kalaulah Tuhan yang satu yang mereka sembah, maka bisa kita anggap bahwa di dalam tempat-tempat ibadah itu nama Allah juga disebut dengan nama lain. Oke, cukup menjelaskan sekali. Tapi gini, Ustaz, Ya. kalau saya pakai bahasa Ustaz tadi adalah level ya, level sahabat, level Nabi, terus kemudian saat ini level ulama, ya kan, seolah-olah menunjukkan ketidakmampuannya dalam mengolah literasi yang tadi Ustaz sampaikan. Ini apa yang akan terjadi pada umat-umat yang memang pada dasarnya mereka minta diayomi gitu, tapi kenyataannya kok malah memberikan pernyataan yang sangat-sangat
di luar pemikiran orang yang memang paham tentang riwayat tersebut? Oke, menurut saya begini, kan ulama juga manusia. Pertama, sangat mungkin mereka menganut mazhab yang lain. Yang kedua, mungkin sumber referensi yang dibaca berbeda. Yang ketiga, ini yang paling sering terjadi, kan manusia tempat salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Saya sih berbaik sangka barangkali ulama yang menyatakan itu berbeda referensi dengan yang kami baca, Tapi apapun, mestinya kita dipersatukan oleh satu platform bahwa sebenarnya Islam itu artinya damai. Kalaulah pengertian Islam sebagai damai, maka paradigma damai itu selalu merangkul, menjauhi dari eksklusivitas. Pasti inklusif. Kenapa? Karena kita mengajak pada damai. Kalau mengajak pada damai, biarpun misalnya kurang baca ya, kurang literasi misalnya, kembali saja ke paradigma Islam. Misalnya kita belum baca nih soal hadis Rasulullah mengizinkan pendeta Najran itu jumlahnya 51 orang sholat di Masjid Nabawi, kita belum baca misalnya, padahal kita kadang disebut ulama. Sudahlah, kembali kepada Islam. Katakan, saya yakin boleh dalam Islam, meskipun saya belum baca dalilnya. Gitu mestinya. Jangan buru-buru melarang, sebab begitu melarang, itu bertentangan dengan nama Islam sendiri. Kan begitu. Bayangkan saja ya, Rasulullah itu di masjid di Madinah, ketika tinggal di Madinah, kan beliau bertetangga dengan Yahudi. Lawang ketika beliau wafat, ya, kemudian para sahabat berkumpul, istri Rasulullah berkumpul, tiba-tiba datang seorang Yahudi mengatakan bahwa sebelum meninggal dunia, Muhammad, dia kan Nabi tentu, Muhammad menggadaikan baju perangnya kepada saya. Ini gimana? Kata para sahabat, ambil aja lah baju perang itu buat kalian. Kan pasti namanya gadai, harga baju perang pasti lebih mahal dari yang dibayarkan. Itu bukan utang namanya, ambil saja. Poinnya apa poinnya? Poinnya Rasulullah di hayatnya masih berbisnis dengan Yahudi. Artinya Yahudi tinggal di Madinah bersama Rasulullah. Luar biasa kan sebetulnya Rasulullah itu. Lah kalau misalnya tetangga Rasulullah itu adalah Yahudi, dan kemudian Nabi Muhammad membawa ajaran Islam yang sifatnya eksklusif, tidak nantinya Rasulullah akan hidup bersama Yahudi, bersama Nasrani, tidak. Tapi karena agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad adalah agama yang inklusif, yang terbuka, yang cocok, kompatibel buat sampai akhir zaman, maka agama ini harus lentur sifatnya. Dia harus menyatukan perbedaan, ya, mengatasi perselisihan. Itulah watak Islam yang sesungguhnya sebetulnya. Itu kira-kira jawaban saya. Iya. Ya, balik lagi Ustadz. Ketika ulama itu adalah saat ini sebagai contoh umat Islam, ya, terus mengatas atau ulama tersebut adalah di lembaga. Bahaya nggak sih gitu? Soalnya ini sudah menjadi seperti polemik di media sosial, bahkan sudah mulai ada seperti kontra Islam. Saya sampaikan, Islam Mahat Al-Zaitun atau Islam yang dibawa oleh Syekh Panji Gumilang dengan Islam MUI, bahkan di media sosial itu seperti sudah punya rel sendiri-sendiri. Nah, secara sosial sajalah saya mau bicara secara sosial, secara masyarakat. Ini kok yang satu ini gitu ya, katakan Islam yang dibawa ini, yang melarang ini itu segala macam, dan membuat sebuah pernyataan-pernyataan yang membingungkan umat. Itu apakah ini bukan sebuah fenomena yang harusnya nggak boleh terjadi gitu loh?
Ya, menurut saya Anda sudah memberi jawaban sebetulnya. Itu mesti tidak boleh terjadi. Ya, apalagi itu adalah lembaga bentukan pemerintah misalnya kan, apapun namanya itu. Kita berharap bahwa lembaga itu mestinya mengayomi. Dan orang-orang yang kebetulan terpilih siapapun nanti sekarang, bergendak, kapanpun, memang harus diseleksi dengan baik, dengan proses seleksi yang baik, yang ya dimulai dari soal wawasan, soal integritas pribadi, soal kebangsaan terutama, kan begitu kira-kira, ya kan? Ya, taruhlah mereka memenuhi persyaratan itu, menurut saya insya Allah mereka tidak akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya membelah umat misalnya, membelah bangsa, dan mereka cenderung akan terus bersatu. Itu saja komentar saya. Ya, terakhir Ustadz, ya. Ini kembali ketika seorang pendidik Syekh Panji Gumilang itu justru mempersiapkan agama lain untuk bersama-sama berdoa untuk kebaikan bangsa. Apakah ada contoh yang bisa Ustadz sebutkan dari apa yang tanda petik dicontohkan juga oleh Syekh Panji Gumilang? Terakhir Ustadz, silakan. Baik, menurut saya contoh terbaik yang pernah dilakukan Rasulullah ketika terjadi perang Khandaq, perang Ahzab, ya. Itu kalau saya tidak salah ingat terjadi di tahun 5 Hijriah. Ketika itu Yasrib atau Madinah sedang dikepung oleh Ahzab. Ahzab itu sekutu, aliansi. Jadi pasukan Arab, gelombang Arab itu jumlahnya 10.000 anggota prajurit, ya, pasukan tempur dari berbagai kabilah berkumpul karena mereka khawatir Madinah semakin besar, dan itu mereka khawatir. Nah, apa yang terjadi? Rasulullah di Madinah ketika itu hanya hidup bersama sekitar 3.000 inhabitan, penduduk, ya. Itu berarti ada perempuan, ada anak kecil, ada orang cacat, jumlahnya 3.000. Dan bukan hanya itu yang paling penting, 3.000 itu ada Muslim, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi. Maka Rasulullah harus mempertahankan Madinah. Bagaimana caranya? Ya dengan pasukan tempur yang dari berbagai agama-agama itu. Ada pasukan Yahudi, ada pasukan Nasrani, ada pasukan Majusi, ada pasukan Muslim. Dari pasukan Yahudi ada kabilah, ada Quraizo, ada Bani Qainuqa, pokoknya mereka Yahudi. Kan saya berasumsi tidak mungkinlah mereka tidak berdoa kalau mereka dikepung oleh 10.000 orang. Doanya kan pasti doa bersama. Kepada siapa doa itu dipanjatkan? Nabi Muhammad pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nasrani pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mereka Isa alaihissalam adalah menyembah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Yahudi, nabinya Nabi Musa, pasti Allah Subhanahu wa taala juga. Kemudian Majusi, nabinya siapa? Zoroaster, ia mengajarkan Tuhan yang satu juga. Kan sama-sama mengajarkan tauhid semuanya itu. Karena itu saya tidak mengatakan mereka berdoa bersama, ya, tapi pastikan di batalion, di skadron mereka itu masih mereka berdoa. Paling tidak mereka dipersatukan oleh musuh bersama, yaitu Al-Ahzab. Kemudian mereka merasa bersatu untuk menghalau musuh bersama, yaitu siapa? Kaum musyrik, karena mereka menyembah selain Allah dan memusyrikan Allah. Disinilah orang musyrik berhadapan dengan orang-orang penganut agama tauhid. Penganut agama tauhid. Namanya bisa berbeda, milatnya bisa berbeda. Yang satu Muslim, yang satu lagi Majusi, satu lagi Nasrani, satu lagi Yahudi. Tapi tauhid, semuanya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Dari kitab suci mereka. Taurat masih mengajarkan Tuhan yang satu, Injil mengajarkan Tuhan yang satu, Al-Quran mengajarkan Tuhan yang satu. Sudah. Indah luar biasa itu. Nah, sementara yang musyrik itu siapa? Mereka penyembah berhala. Jadi kalau ada orang menyembah berhala, menyembah patung, itu musyrik namanya. Tapi kalau orang menyembah Sang Yang Widi, Tuhan yang Maha Esa, ya itu namanya tauhid. Kalau orang percaya dengan nirwana yang tidak hancur, Tuhan yang tidak bisa dideskripsikan, kan sama dengan pernyataan Rasulullah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar fi qalbi bashar. Yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terdetik dalam pikiran. Apa bedanya konsep yang disampaikan oleh Rasulullah ini dengan konsep orang-orang Buddha itu yang berangkat dari Siddhartha Gautama tadi. Terakhir, pemirsa dimanapun Anda berada,
perbedaan antara wahyu yang diterima oleh seorang anak manusia yang kita sebut nabi dengan ajaran manusia yang disebutkan manusia biasa adalah biasanya ajaran manusia ini tidak berdampak dunia. Ya, dia ngarang buku misalnya ya paling berdampak lokal saja. Tapi kalau nabi, bayangkan, kalaulah Siddhartha Gautama bukan nabi, tidak mungkin tuh agamanya itu dianut di Buton, dianut di Vietnam sana, di Kamboja, di Indonesia, di Nusantara. Nggak mungkin. Siapa Siddhartha Gautama? Manusia biasa. Tapi karena ada peran langit di situ, ada kalam suci yang diterima oleh Siddhartha Gautama, maka energinya mendunia. Musa mendapatkan wahyu plus dianut oleh seluruh Bani Israel. Kemudian Isa atau disebut Yesus, agamanya dianut bermiliar orang di muka bumi ini di berbagai negara. Kalau Isa bukan nabi, kalau Musa bukan nabi, kalau Siddhartha bukan nabi, dan kalau Muhammad bukan nabi, tidak mungkin ajarannya sampai ke pelosok Indonesia ke sini, sampai ke Inggris sana, sampai kemana-mana. Itu pasti seorang nabi. Itu clue-nya, ya. Sehebat apapun manusia mengarang buku, paling dampaknya segelintir orang, satu negara mungkin ya, ya beberapa ya lokal sifatnya. Tapi kalau nabi dampaknya, Konghucu misalnya, saya yakin dia nabi, ajarannya diterima oleh seluruh daratan Cina yang sekarang jumlahnya bermiliar-miliar. Kalau Konghucu manusia biasa bukan nabi, tidak mungkin begitu. Tapi karena dia nabi, ya, lalu dia menerima wahyu dari Allah, itu kan wahyunya seperti diajarkan. Ya, saya bukan orang Konghucu karena itu saya tidak menguasai, tapi saya tahu bahwa Konghucu, Siddhartha Gautama, kemudian para nabi yang lain mengajarkan Tuhan yang satu. Itulah berarti mereka agama ya yang kita rujuk dari kitab suci mereka, bukan dari penganutnya. Penganutnya bisa salah tafsir. Jangankan Yahudi, Kristen dan seterusnya, umat Islam pun mengaku Muslim, sangat mungkin salah tafsir terhadap Quran, jadinya Muslim, sangat mungkin. Karena itu kita tidak boleh mengatakan Islam berdasarkan wawancara kita dengan seorang Muslim. Tidak boleh kita menjustifikasi, melakukan judgement kepada Kristen hanya gara-gara kita wawancara segelintir orang Kristen. Jangan. Pelajari kitab suci, pelajari Injil, pelajari Bible, bandingkan dengan Quran, mengajarkan tauhid atau bukan. Kalau dia mengajarkan tauhid, berarti agama itu adalah tauhid. Itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, satu lagi Ustadz ya. Ini saya tadi ketika Ustadz tadi menjelaskan, saya kok terpikirkan ketika ulama dan lembaga ulama ya buatan pemerintah seperti superioritas ya kepada umat lain. Ini Ustadz sebagai seorang dosen ya, bagaimana Ustadz menjelaskan kepada mahasiswanya tentang superioritas dari lembaga ulama dan orang yang mengatakan dirinya agama sehingga mampu melarang dan mampu memberikan kebijakan yang blunder. Gini, saya tidak sependapat kalau mengatakan bahwa lembaga Islam itu ya, sebutlah Majelis Ulama Indonesia misalnya begitu, dianggap superior terhadap penganut agama yang lain. Menurut saya enggak. Tapi barangkali MUI itu kan memang dibentuk oleh Presiden Soeharto tahun 1975. Itu tujuannya supaya umat Islam gampang mencari fatwa ketika mereka butuh fatwa. Kan tidak semua bangsa Indonesia ini belajar Islam, yang belajar tentang arsitektur, belajar tentang hukum, ada yang belajar sejarah, yang dalam Islam kan tidak. Maka ketika mereka butuh fatwa, maka Majelis Ulama mengeluarkan fatwa bagi yang butuh tentu saja. Bagi yang tidak butuh ya tidak usah menganggap itu sebagai fatwa. Mereka kan nggak butuh. Nah, kan gitu kira-kira. Karena Islam adalah agama egaliter, agama persamaan, setiap orang boleh berpendapat, setiap orang boleh bertafsir, tentu dengan ilmu, dengan dasar ilmu tentu saja, banyak persyaratannya. Maka sebetulnya ini agama yang sangat luar biasa, agama egaliter. Bahwa nanti Muhammadiyah misalnya mengeluarkan fatwa buat anggota Muhammadiyah, NU mengeluarkan fatwa buat anggota dia, boleh-boleh saja.
di luar NU boleh tidak taat pada fatwa. Karena itu ketika ada orang minta fatwa pada MUI, kemudian orang lain menganggap fatwa itu tidak benar, nggak apa-apa. Kalau setiap orang bertanggung jawab dengan perbuatan sendiri di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bergantung kepada NU, kita tidak bergantung kepada Muhammadiyah, kepada HMI, kepada MUI. Umat Islam itu sangat-sangat egaliter dan superior atas dirinya sendiri. Allah berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Setiap orang itu tidak bisa menanggung dosa orang lain. Artinya apa? Kita nanti di gurun masa setara, sederajat. Ya, saya sederajat dengan orang-orang yang selama ini disebut wali misalnya. Saya sederajat dengan orang-orang yang disebut sebagai ulama saat ini. Sederajat memang begitu. Karena apa? Setiap orang nanti di mata Allah Subhanahu Wa Taala semuanya egaliter di Allah. Ya, semua kita di hadapan Allah, di hadapan Hakimul Hakimin itu kita setara. Kira-kira begitu yang bisa, mudah-mudahan penjelasan saya paling ini tidak disalahpahami. Yang saya ingin tegaskan adalah saya bangga beragama Islam karena agama ini agama egaliter. Sekian. Ya, terima kasih Ustadz Dr. Nes Helmi Hidayat MA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sehat-sehat.